Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin Fahid. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Informatika 2024. Jadi, selamat siang untuk kalian yang menonton video ini pada siang hari, dan selamat malam bagi kalian yang menonton video ini pada malam hari. Baik, pada sekarang ini saya akan mempresentasikan ulang tentang materi-materi kemarin yang di LTA. Kenapa saya mempresentasikan ulang? Karena saya adalah salah satu peserta yang lulus bersyarat. Untuk menyingkatnya waktu, mari kita langsung mulai presentasi ini, yaitu materi pertama tentang literasi digital di era digitalisasi. Yang pertama, sebelum kita membahas secara detail tentang literasi digital, lebih baiknya dulu kita mengetahui apa itu literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan, mengevaluasi, dan memahami teknologi secara etis. Jadi bukan hanya kita mengoperasikan perangkat aja, tapi kita harus mengetahui cara-cara mengoperasikannya. Jadi perlu kita pahami dulu sebelum kita mengoperasikannya. Berikut adalah aspek-aspek yang penting dalam literasi digital. Yang pertama adalah kemampuan teknis. Apa itu kemampuan teknis? Kemampuan teknis adalah kemampuan kita dalam menggunakan dalam cakap digital. Yang kedua, kemampuan kritis. Terus yang ketiga, keamanan dan data privasi, dan ketiga adalah etika digital. Baik, persingkatnya itu kita lanjut. Mengapa literasi digital ini sangat penting di era digitalisasi? Karena semua aspek dalam kehidupan sehari-hari itu akan mencakup teknologi-teknologi. Jadi ketika kita tidak mengikuti zaman atau tidak cakap digital, maka kita akan disebut dengan orang bodoh. Jadi kita pahami, jadi kita perlu cakap digital. Kenapa? Karena kita akan dibodoh-bodohi sama mereka yang cakap digital. Terus lanjut, mengapa dalam literasi digital ini mencakup 4 aspek. Yang pertama, akses informasi. Yang kedua, komunikasi. Ketiga, data privasi dan keamanan. Dan keempat, yaitu partisipasi sosial. Jadi apa itu akses informasi? Akses informasi adalah kita akan lebih gampang jika kita cakap digital di era digitalisasi ini. Jadi kalau dulu itu jika ingin tahu tentang informasi yang ada di Sumeneb, di Pamekasan, kita harus pergi ke sana. Tapi sekarang dengan cakap digital, kita hanya perlu tidur-tiduran, bahkan kita bisa berbaring, kita bisa tahu ada apa di Sumeneb, ada apa di Pamekasan. Jadi itu. Terus mengetahui informasi, komunikasi. Perlu kita ketahui di sekarang ini, jika kita cakap digital, kita sudah berkomunikasi tanpa kita bergerak atau tanpa kita berjalan, seperti layaknya video call, teleponan, dan lain-lain. Dan ketiga yaitu keamanan. Jadi kita perlu ketahui dulu, kita pahami cara menjaga data privasi kita agar tidak disalahgunakan oleh kita dan juga orang lain. Dan keempat yaitu partisipasi atau kontribusi kita di era digitalisasi ini. Terus ada beberapa tantangan di era digitalisasi, yaitu miskomunikasi atau miskonsepsi.
ketika kita tidak cakap digital, kita akan miskonsepsi. Seperti apa? Ketika kita didatangkan informasi, lah dengan polosnya kita langsung percaya dengan informasi tersebut dan kita sebarluaskan di sosial media kita. Apakah itu disebut dengan cakap digital? Oh tidak, itu tidak cakap digital. Kita cakap digital, kita tidak akan menyebar luaskan informasi yang belum tahu secara detail. Jadi sebelum kita menyebarluaskan informasi, kita harus mengetahui dulu sumbernya, dari mana, apa, dan sebagainya. Jadi saya rasa sudah hampir 3 menit. Jadi kesimpulannya adalah dalam literasi digital, setiap individu di era sekarang harus memahami atau harus cakap digital. Baik, pada materi yang kedua yaitu adalah bedah tema. Judulnya adalah representasi pemimpin baru dalam organisasi di era disrupsi. Seperti yang kita tahu, setiap pemimpin itu ada yang dipimpin. Jadi kita bahas dengan sama tentang kepemimpinan dan juga organisasi. Apa sih yang harus dimiliki oleh seseorang untuk memimpin sebuah organisasi atau sebuah komunitas atau bahkan lainnya? Jadi sebelum kita memimpin, kita harus kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau bahasa lainnya, dia yang bisa mengajak ke dalam hal yang positif. Jadi tugas seorang pemimpin di era disrupsi ini sangatlah banyak dan sangatlah berat. Jadi jika kita tidak kuat mental, fisik, dan lain-lain, kita tidak bisa memimpin sebuah organisasi ataupun komunitas. Berikut adalah aspek kepemimpinan. Yang pertama yaitu aspek fisik. Seorang pemimpin jika fisiknya sudah kecil, fisiknya itu letoy, itu orang lain tidak akan bisa menghargai kita dan tidak akan mendengar kita. Jadi aspek fisik ini juga penting. Kemudian juga aspek intelektual. Walaupun badan kita kekar dan kayaknya orang takut kepada kita, tapi intelektual kita rendah, kita tidak akan didengarkan, men. Mereka hanya menghargai kita, tapi tidak untuk mendengarkan kita jika kita tidak memiliki intelektual yang tinggi. Kemudian itu emosional. Seorang pemimpin itu harus bisa mengontrol emosinya masing-masing. Jadi tidak semua hal kita harus emosi gitu. Jadi bisa mengontrol emosi lah untuk menjaga kedamaian negara. Terus yang keempat yaitu tentang moral, aspek moral. Jadi percuma walaupun kita aspek fisiknya itu bagus, intelektual tinggi, sama apa tadi? Ya sama itu, namun moral kita rendah, itu tidak bisa dihargai lagi kalau kayak gitu. Seperti halnya contoh kemarin yang sedang booming pada era ini, yaitu tentang Uchiha Miftah yang mengolok-olok seorang penjual teh. Jadi bagaimana tanggapan kalian tentang Gus Miftah tersebut? Jadi dalam memimpin kita harus memiliki etika. Percuma walaupun ilmu kita tinggi namun etika kita rendah, itu percuma sekali. 1000 kebaikan akan ditimpa oleh 1 kesalahan. Jadi berhati-hati dalam bicara. Ujian Miftah. Terus lanjut tentang keorganisasian. Jadi dalam organisasi ini adalah sebuah sekumpulan atau kelompok orang yang di dalamnya itu terstruktur. Jadi ada pemimpin,
terus kepengurusan dan juga anggota. Jadi percuma walaupun ada pemimpin tapi tidak kepengurusan dan juga anggota, itu percuma. Dan perkara lainnya, ini kita bisa sering kita atau apa ya, ini bisa disebut dengan dalam organisasi adalah kepala, badan, dan kaki. Jadi semua itu saling bersimbiosis naturalisme, jadi saling membutuhkan. Terus untuk menjadi pemimpin itu ada 3. Yang pertama itu menjadi pemimpin karena keturunan. Jadi walaupun kita minim banget memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, tapi kita memiliki keturunan buat memimpin memimpin sebuah kelompok, itu bisa jadi pemimpin. Terus yang kedua itu memimpin karena memiliki orang dalam. Jadi orang-orang bisa memimpin karena orang lain. Yang ketiga itu memimpin karena usahanya sendiri. Jadi yang ketiga ini adalah hal yang paling sulit yang bisa dilakukan oleh orang-orang. Karena apa? Karena sekarang ini jika tidak memiliki orang dalam, uang, kita sulit menjadi pemimpin. Namun jika kalian bisa, kita bisa memimpin tanpa uang, tanpa orang dalam, itu hebat. Itu adalah pemimpin yang sejati. Terima kasih. Kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu tentang kecerdasan buatan atau sering kita dengar dengan AI. Apa itu AI? AI itu adalah singkatan dari Artificial Intelligence. Artinya apa, Bang? Artinya adalah kecerdasan buatan. Jadi pada era digitalisasi ini kita akan sering menemui yang namanya AI. Terus apa sih itu AI? AI adalah kecerdasan yang memiliki kemampuan meniru mesin dan bahkan juga bisa meniru manusia. Jadi tanpa adanya kontrol apapun atau tanpa sentuh tangan apapun dari manusia, AI tersebut bisa menjalankan hal-hal yang lain itu dengan sendirinya, itu seperti layaknya Google Assistant, Google, Gemini, dan lain-lain. Fungsi dari AI di sini ini